Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, si Johnny, the one and only. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis menyayat hati berjudul One Day. Film yang dibintangi oleh Anne Hathaway dan Jim Sturgess ini mengisahkan tentang sepasang sahabat yang saling memendam cinta selama 20 tahun lamanya. Apakah kisah cinta mereka akan menyatu? Namun sebelum kita lanjut ke alur filmnya, bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka di tahun 1988, di mana nampak sekelompok mahasiswa yang baru saja menyelesaikan wisudanya. Di antara mereka ada cewek sederhana bernama Emma dan juga cowok tampan yang dikenal playboy bernama Dex. Meski keduanya kuliah di kampus yang sama, namun Dex dan Emma ini nyatanya baru saja saling mengenal. Dex selalu memutuskan mengantar Emma pulang ke kosannya. Namun sesampainya di sana, mereka malah terbawa suasana dan sepakat untuk bermain pacuan kuda. Namun karena Emma ini adalah gadis polos, ia pun nampak begitu gugup dan tak tahu harus berbuat apa. Hingga akhirnya Dex memutuskan untuk membatalkan niatnya. Melihat kekecewaan di wajah Emma, Dex pun berkata bahwa sebaiknya mereka menjadi sepasang sahabat ketimbang melampiaskan nafsu sesaat. Sejak saat itulah mereka pun saling mengucap janji. Sejauh apapun mereka terpisah nanti, setiap tanggal 15 Juli mereka harus bertemu kembali. 1 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 15 Juli 1989, nampak Dex yang sedang membantu Emma pindahan ke kosan barunya di kota London. Emma kini bekerja sebagai penulis, sedangkan Dex akan mencoba peruntungannya di dunia entertainment. Dari sorot mata keduanya nampak jelas bahwa mereka ini sama-sama saling mencintai. Namun entah karena ego atau hal lainnya, mereka memutuskan untuk tetap memendamnya dalam diam. Sebelum pamit, Dex selalu berpesan, peganglah selalu janjimu dan sampai jumpa di tahun depan. Seiring berjalannya waktu, karena karir Emma sebagai penulis tak ada peningkatan, ia pun memutuskan bekerja paruh waktu sebagai pelayan di kafenya Mang Ujang. Berbanding terbalik dengan Dex yang karirnya di dunia entertainment semakin meningkat, sehingga banyak wanita yang jatuh hati padanya. 3 tahun kemudian, tepat di tanggal 15 Juli, Dex pun menemui Emma di kafe. Di saat Emma sedang sibuk melayani pengunjung, si Dex ini sempat-sempatnya menggoda cewek yang membuat Emma termakan api cemburu. Namun ketika melihat senyuman dan wajah tampannya Dex, hati Emma pun seketika luluh. Emma lalu curhat tentang betapa sulitnya menjadi seorang penulis, sehingga ia pun berencana untuk mencari pekerjaan lainnya. Melihat kesedihan di wajah Emma, Dex lantas memotivasi Emma untuk tetap mengejar impiannya. Karena Dex yakin, suatu saat nanti Emma pasti akan sukses menjadi penulis kenamaan. Dan untuk mengobati kesedihannya Emma, Dex pun lantas mengajak Emma liburan ke pantai. Wherever we stay, no shared beds, no drunken cuddles. Well, I don't see the point of cuddling anywhere there. What's this? Di sepanjang perjalanan, Emma dan Dex sempat membuat kesepakatan di mana nantinya mereka tak boleh tidur bersama, saling menggoda, ciuman, bahkan pelukan. Namun sesampainya di sana, Emma dan Dex malah menghabiskan waktu romantis bersama, layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. I got that in Thailand. It means wear some socks. Malamnya Dex mengajak Emma minum-minum di barnya Mang Ujang. Mereka lalu saling berbincang dan mengenang kembali kisah pertemuan di masa lalu, di mana hal itu membuat Emma semakin hanyut akan cintanya pada Dex. Sampai-sampai Emma nekat mengungkapkan bahwa hingga saat ini hanya Dexlah satu-satunya pria yang sangat ia kagumi. Namun Dex di situ malah sengaja mengalihkan pembahasan dan mengajak Emma mandi di kolam. Hello, what's going on here? Rude! Come on! Number 3, remember? Di sanalah Dex akhirnya mengungkapkan bahwa sedari dulu ia juga sudah jatuh hati pada Emma. Dari sekian banyaknya wanita, hanya Emma lah satu-satunya wanita yang sangat ia sayangi. Namun Dex takut semuanya akan berubah ketika mereka terikat pada sebuah cinta. Dengan tulus, Dex berkata
Mungkin kita diciptakan hanya untuk saling mengagumi tanpa harus mencintai. Ungkapan Dex itu seketika meluluh lantahkan hati dan perasaan Emma. I think about you. Di tahun 1993 nampak Dex yang telah meraih popularitas dan kesuksesannya di dunia entertainment. Bahkan Dex kini menjadi pembawa acara di sebuah reality show yang sangat populer, sehingga saking sibuknya Dex tak pernah lagi bisa menemui Emma. Seiring dengan kesuksesan yang didapat, Dex pun semakin terjebak pada gemerlap dunia malam dan obat-obatan. Hingga di suatu waktu, Dex mendapat kabar tentang ibunya yang kini mengidap penyakit kanker. Setelah sekian lama tak jumpa, akhirnya Dex memutuskan untuk menjenguk sang ibu. Sesampainya di sana, Dex mencoba menahan tangis saat melihat kondisi sang ibu yang sangat memprihatinkan. Melihat perubahan sikap Dex, sang ibu pun menasihati agar Dex tak dibutakan oleh semua kesuksesan yang telah ia capai. Sebagai ibu, ia hanya ingin melihat anaknya menjalani kehidupan bahagia dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Di sisi lain, Emma yang kecewa dengan semua ketidakpastian dan juga perubahan sikapnya Dex memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama Ian. Meski tak memiliki wajah yang tampan, namun Ian selalu bisa membuat Emma merasakan kenyamanan. Setahun kemudian Dex kaget melihat ayahnya yang tiba-tiba datang ke lokasi syuting. Setelah saling menyapa dan menanyakan kabar satu sama lain, dengan berat hati ayahnya pun memberitahu Dex bahwa ibunya telah meninggal. Sontak Dex langsung tenggelam pada sebuah kesedihan yang sangat mendalam. Meski begitu, Dex mencoba menyembunyikan kesedihannya dan tetap tampil dengan begitu energik. Di sisi lain, meski telah memiliki rumah dan kekasih yang sangat penyayang, namun Emma masih saja dibaluti kehampaan. Kehampaan akan tawa dan senyuman Dex yang telah lama ia rindukan. Hingga tepat di tanggal 15 Juli 1996, Emma memutuskan untuk kembali menemui Dex. Setelah sekian lama tak jumpa, hubungan Emma dan Dex di malam itu nampak begitu canggung. Apalagi kini sikap Dex sudah sangat jauh berbeda. Dex selalu membanggakan tentang kesuksesannya tanpa memperdulikan hati dan perasaannya Emma. Hingga keduanya lalu terlibat pertikaian yang begitu hebat. Now, what did they say? Well, those who can do. Say, go fuck yourself! Dengan nada kesal, Emma mengungkapkan semua kekecewaan di hatinya. Selama ini Emma sangat tersiksa menantikan sebuah ketidakpastian akan cinta dari Dex yang tak pernah ia dapatkan. Lalu untuk apa semua ini dipertahankan jika hanya menghadirkan sebuah tangisan? Di malam itulah Emma memutuskan mengakhiri persahabatannya dengan Dex. Sambil menangis, Emma pun berkata, "Meski ditakdirkan untuk berpisah, namun sampai kapanpun aku akan selalu mencintaimu. Selamat tinggal Dex, dan terima kasih atas semua tawa dan tangis yang pernah kau sematkan dalam kehidupanku." Setelah ditinggalkan oleh Emma, kini Dex harus kembali menerima kenyataan pahit. Dikala pihak TV memberitahukan bahwa kontrak Dex tak akan lagi diperpanjang. Semua itu karena tuntutan penonton yang menginginkan agar Dex diganti dengan pembawa acara yang lebih fresh dan juga terkenal. It's not quite what I was expecting. 2 tahun kemudian Emma dan Dex kembali dipertemukan di pesta pernikahan sahabat mereka. Meski saat itu Dex sudah memiliki kekasih yang bernama Sylvie, namun pandangan matanya hanya tertuju pada Emma semata. Di tengah pesta, Dex dan temannya yang bernama Tom saling berbincang mengenai kenangan masa lalu mereka ketika di kampus. Sebagai teman, Tom tentunya tahu betapa Dex sangat mencintai Emma. Sehingga Tom berinisiatif mengalihkan perhatian Sylvie agar Dex memiliki waktu berduaan bersama Emma. Do you want to get out? Yes, please. Setelah saling menyapa dan sedikit basa-basi, dengan wajah canggung Dex lantas menanyakan tentang bagaimana kelanjutan hubungan Emma dan Ian. Emma pun menjawab bahwa ia dan Ian telah lama putus. Dari raut wajah Emma, nampak kembali tersirat sebuah harapan akan cintanya Dex. Namun harapan itu seketika pupus saat Dex memberitahu Emma bahwa ia dan Sylvie akan menikah. Congratulations. Thank you. I'm
missed you, Dex. Beberapa tahun kemudian, Dex dan Sylvie pun dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat imut dan lucu. Demi menghidupi keluarganya, Dex pun kini bekerja sebagai koki di restorannya Tom. Awalnya kehidupan rumah tangga Dex dan Sylvie nampak begitu harmonis. Namun seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah pun mulai menghantui rumah tangganya Dex. Puncaknya ketika Dex mendapati perselingkuhan Sylvie dan sahabat dekatnya, yaitu Tom. Yeah, my fault. Why were you worried? Oh no, everything's fine. Dex dan Sylvie pun memutuskan untuk berpisah. Lalu tepat di tanggal 15 Juli 2003, Dex memutuskan untuk pergi menemui Emma di kota Paris, Prancis. Sesampainya di sana, Dex begitu terpukau melihat penampilan Emma yang sangat elegan dengan potongan rambut pendeknya. Pokoknya dunia Emma dan Dex kini jauh berbeda, di mana Emma telah menjadi penulis yang sangat terkenal, sedangkan Dex hanyalah duda yang tak punya apa-apa. Sesampainya di apartemen, Dex mengungkapkan penyesalan terbesarnya, yaitu menyia-nyiakan cintanya Emma. Bila Emma mau memberinya kesempatan, maka Dex akan membuktikan cintanya dengan menikahi Emma saat itu juga. Namun Emma menjawab, "Enak aja lu bang." Rasa sakit dan kekecewaan di masa lalu membuat Emma memutuskan untuk menutup pintu hatinya bagi Dex. Lagi pula kini Emma telah memiliki kekasih yang tampan, baik dan juga kaya. Mendengar hal itu, Dex pun hanya bisa terdiam dengan penuh penyesalan. Emma lalu mengajak Dex untuk menemaninya menemui sang kekasih. Awalnya Dex bersedia, namun di tengah jalan, hati Dex seketika luluh lantah membayangkan wanita yang ia dambakan bersanding dengan lelaki lain. Sehingga Dex pun tiba-tiba memutuskan untuk pulang. Sebelum berpisah, Dex berkata, "Maafkan atas semua luka yang telah kusematkan di masa lalu. Meski melupakanmu adalah hal tersulit bagiku, namun aku siap merelakan demi senyum dan kebahagiaanmu. Kini gapailah cintamu dan jangan pernah peduli akan perasaanku. Sampai kapanpun, cerita cinta kita di masa lalu akan selalu bersemayam indah di dalam hatiku." Ungkapan perasaan Dex tadi seketika membuat Emma terbelenggu pada sebuah rasa yang tak menentu. Meski Dex telah begitu banyak memberikan luka, namun hal itu tak cukup untuk menghapus cintanya Emma. Hingga pada akhirnya, Emma pun memutuskan untuk kembali ke pelukannya Dex. I thought I got rid of you if you mugged me about Dexter. 2 tahun kemudian, Dex dan Emma sudah menikah dan menjalani kehidupan bahagia bersama. Dex kini membuka usaha kafe, sedangkan Emma masih tetap menjadi penulis. Kehidupan Dex dan Emma nampak begitu sempurna dan selalu diwarnai canda dan tawa. Hingga di suatu malam, Emma mengungkapkan keinginan terbesar dalam hidupnya, yaitu memiliki anak. 1 tahun kemudian, sayangnya Emma masih belum kunjung diberikan momongan. Hal itu perlahan membuat Emma sangat tertekan. Melihat kesedihan di wajah Emma, Dex pun menasihati bahwa keputusasaan bukanlah sebuah jawaban dari apa yang kita impikan. Selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan, maka selama itu juga kita memiliki kesempatan untuk menggapai impian. Untuk menghilangkan beban di hati Emma, Dex berencana mengajak Emma berkencan nanti malam. Namun nyatanya takdir berkata lain. Wanita yang sangat Dex cintai harus meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan yang sangat mengenaskan. Semenjak kehilangan Emma, Dex selalu dinaungi kehampaan yang begitu menyiksa. Setiap malamnya Dex selalu mabuk-mabukan dan terlibat perkelahian hanya demi melampiaskan semua kesedihan di hatinya. Hingga di suatu pagi, Dex memutuskan mengunjungi putrinya dengan kondisi wajah yang sangat kacau balau. Karena tak ingin membuat putrinya sedih, Sylvie pun berinisiatif membawa Dex pulang ke kediaman sang ayah. Setelah sadar malamnya, Dex curhat pada sang ayah tentang semua kesedihan di hatinya. Sang ayah pun menasehati, ditinggal oleh orang yang kita sayangi bukan berarti kita harus tenggelam pada sebuah kesedihan sampai mati. Jika kau memang mencintai Emma,
maka jalani hidupmu dan carilah kebahagiaan di masa depanmu. Karena di atas sana, Emma pastinya ingin melihatmu hidup bahagia. Nasihat sang ayah seketika membuat Dex sadar bahwa hidup adalah petualangan ilahi yang harus kita syukuri. Lambat laun Dex pun bisa move on dan kembali menekuni bisnis kafenya. Hingga di tanggal 15 Juli 2011, untuk mengenang wanita yang paling dicintainya, Dex pun mengajak putri sematawayangnya ke suatu bukit, tempat di mana ia dan Emma pernah berkencan dulu. Saat itulah Dex kembali mengenang kisah kebersamaannya dengan Emma. Kisah yang tak mungkin terulang, namun sangat indah untuk dibayangkan. Hingga tiba-tiba, film pun selesai. Ya, itulah ending dari kisah cintanya Dex dan juga Emma. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah terkadang kita terlalu jauh mencari kesempurnaan tanpa menyadari bahwa kesempurnaan itu mungkin saja ada di hadapan kita. Ya, jadi buat yang masih jomblo, mungkin saja jodohmu itu kini ada di depan matamu, atau mungkin orang yang selama ini menjadi teman dekatmu, atau mungkin juga orang yang selama ini punya hutang padamu. Overall, film ini sangat menyentuh dan penuh makna sehingga saya kasih nilai 8,5. Terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni beserta seluruh staf Planet Cinta pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.